Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu ya Tuhanku atas kehadiran setan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-97 dan 98. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam ini menyampaikan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berisikan perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98 yang barusan kita baca. Harapannya Bapak Ibu, setelah selesai pengajian ini semua kita hafal doa ini. Semua kita bisa membaca. Sebetulnya ini doa yang sudah familiar, doa yang sudah sering kita dengar. Tapi meskipun doa ini sudah familiar, kalau kita saja tidak hafal, tidak pernah membacanya, maka tidak ada kebaikan di balik doa ini. Untuk hafalnya kita baca dulu bersama-sama Bapak Ibu. Ikuti bacaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Cuba dulu ibu-ibu sama-sama. 2, 3. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi, ya Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazati, dari bisikan-bisikan syayatin, setan. Wa a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, Rabbi, ya Tuhanku, ay yahdurun, atas hadirnya setan. Di ayat yang ke-97 Allah menggunakan kalimat jamak, min hamazatis syayatin. Jamak artinya banyak. Kalau mufrad
satu, musanna dua, jamak banyak. Hamazati jamak dari hamzah, syayatin jamak dari syaitan. Dengan menggunakan kalimat jamak, kata ulama menunjukkan 3 makna. Apa makna yang ditunjukkan dengan menggunakan kalimat jamak? Satu, bahwasanya syaitan melakukan bisikan-bisikan kepada kita manusia dilakukan secara berkelanjutan, terus menerus, konsisten, berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu satu atau banyak? Banyak. Jadi makna dibalik menggunakan kalimat jamak yang pertama, setan melakukan bisikan-bisikan, tipuan-tipuan, bujuk rayu, godaan-godaan dilakukanlah oleh setan itu secara berulang-ulang, secara kontinu, secara konsisten. Mulai malahan dari kita lahir sampai meninggal, terus dilakukan bujuk rayu itu oleh setan. Ketika ada manusia lahir, kata Nabi, dihampirilah manusia itu oleh setan. Sehingga syariat agama kita menganjurkan kalau ada anak yang lahir, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Apa fungsinya? Salah satu di antara fungsinya, kata ulama, pengusir setan. Setan itu takut dengan kalimat azan. Di hadis lain diceritakan, ketika dikumandangkan azan, kata Nabi, setan lari, menjauh dari suara azan sampai tidak kedengaran lagi suara azan itu. Saking takutnya setan itu lari sampai mengeluarkan pipisnya. Tidak tahu kita seperti apa air pipis atau air kencing setan, tidak tahu kita. Dan setelah azan selesai dikumandangkan, setan kembali lagi, datang lagi ke masjid musola. Rencana kita setelah azan, rencananya mau solat sunat, tapi gara-gara melihat HP, tidak jadi solat sunat. Rencana kita setelah azan mau solat sunat, tapi gara-gara ngomong dengan kawan sebelah, tidak jadi solat sunat. Itu orang yang sedang diganggu setan namanya. Lalu kata Nabi, ketika dikumandangkan iqamah, setan kembali lari, menjauh dari suara iqamah itu. Setelah selesai iqamah, setan kembali lagi, digodanya lah orang yang solat. Masuklah setan dalam barisan-barisan saf orang solat jemaah. Jadi Nabi setiap solat itu selalu mengatakan, sawu sufufakum, saf lurus dan rapat. Kesempurnaan saf adalah kesempurnaan solat. Kalau ada ruang antara kita di dalam solat berjamaah, ada jarak antara kita dalam solat jamaah, maka ruang itu akan ditempati setan. Kalau setan sudah masuk dalam jamaah, maka setan akan mudah memberikan bisikan-bisikannya. Jadi kalau ulama menganjurkan kepada kita sebelum takbir itu baca dulu doa perlindungan dari godaan setan. Apa di antara doanya? Ini doa 98 ini. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kalau tidak baca surat Mu'awwizatain, 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau ditambah lagi, tambah ayat kursi, atau sekurang-kurangnya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Atau yang paling ringan itu adalah membaca doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah doa-doa perlindungan, ayat-ayat perlindungan dari godaan syaitan. Nah, jadi di waktu sholat harapan kita tidak lagi diganggu setan.
Jadi setan itu konsisten. Sedang apapun kita, setan selalu datang untuk melakukan godaan dari kita lahir sampai wafat. Masuk WC kita digoda lagi oleh setan. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau didomahkan artinya minal khubusi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, setan perempuan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Tapi kalau dimatikan beda lagi artinya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan, dari keburukan. Wal khaba'is artinya yang memberi kejahatan atau yang mendatangkan keburukan. Boleh mau dibaca versi yang khubusi wal khaba'is atau yang dibaca khubusi wal khaba'is. Jadi nampaknya Bapak Ibu, ke WC pun kita selalu juga diganggu setan. Tidur kita datang lagi setan. Siapa yang diganggu setan sering mimpi buruk, payah dia, sesak napasnya, menjadikan dia sedih, takut gara-gara mimpi yang tidak dia harapkan. Namanya orang itu sedang diganggu setan. Sehingga kalau orang diganggu setan, kemungkinan tidak baca doa sebelum tidur. Padahal iblis itu dulu sudah pernah jujur mengatakan kepada Rasul, apa yang dikatakan oleh iblis, ya Rasul, kalaulah seseorang sebelum tidurnya itu membaca ayat kursi, kata iblis, maka orang itu tidak akan diganggu sampai bangunnya. Jadi ayat kursi bisa membentengi seorang dari gangguan setan selama tidur. Jadi kalau kita sudah tertidur lalu datang gangguan-gangguan setan, kita mimpi yang membuat kita sedih, takut, cemas dan lain sebagainya, itu adalah mimpi yang didatangkan oleh setan. Ketika bangun, kata Nabi, meludahlah ke arah kiri, lalu tidur kembali. Ternyata datang lagi mimpinya. Apa lagi yang dilakukan? Balikkan bantal. Sudah dibalikkan bantal, masih datang juga mimpi yang buruk tadi. Apa lagi dilakukan? Pindahkan arah tempat tidur, kata Nabi. Putar arah tempat tidur kita. Kalau masih juga diganggu setan, apalagi pindah lagi tempat tidur. Tadi dalam kamar, sekarang keluar lagi dari kamar. Kalau masih diganggu setan, sudah kemari pindah kita, masih juga diganggu oleh setan, mungkin kesimpulannya orang itu juga setan. Jadi kata-kata orang Minang kan itu, kawan narik konco dake ndak namuh lai berpisah setan tu. Bapun caronyo setan ndak namuh berpisah. Jadi Bapak Ibu, setan itu akan selalu menghadir dan datang. Dan dia itu konsisten dari kita hidup sampai mati. Bahkan di saat sakratul maut, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, setan itu mengarahkan segala kekuatan dan kemampuannya supaya manusia yang sakarat itu sesat. Tapi kata Rasulullah, ketika tidak berhasil, ternyata orang itu tetap dengan husnul khotimah, maka yang terjadi adalah setan itu berteriak sekeras-kerasnya. Dia gagal, dia frustasi, berteriak sekeras-kerasnya, dan teriakannya itu menyebabkan patah-patah tulang rusuknya. Saking kerasnya dia berteriak, menyebabkan patah tulang rusuknya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang akan meninggal, mungkin orang tua kita, anak kita, saudara kita, atau sahabat kita, orang yang kita cintai, maka ketika hadir di saat sakratul maut, jangan biarkan orang itu berjuang sendiri. Bantu mereka. Apa bantuan yang paling berharga itu? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kita talkinkan, kita bimbing, kita ajari orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau berhasil, luar biasa.
man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi harus sabar, sebab mengajarkan orang dalam keadaan sakarat tidak sama mengajarkan orang normal. Kalau normal, selagi dia mendengar, selagi lidahnya bisa berucap, mudah diajari. Tapi kalau orang dalam keadaan sakarat, sakarat itu mabuk, antara sadar dengan tidak sadar, akan muncullah di waktu itu, kata Nabi, apa yang dia biasakan semasa hidup, apa yang dia cintai sewaktu itu hidup, itulah yang hadir di waktu sakarat itu. Kalau ada orang yang suka berjudi, di kala detik-detik sakarat itu yang datang. Kalau ada orang yang suka main domino, di kala sakarat itu yang datang. Jadi kita bimbing juga orang yang dalam keadaan sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini makna pertama ketika Allah menggunakan kalimat jamak min hamazati syayatin. Makna yang pertama itu adalah setan melakukan bisikan-bisikan dengan secara konsisten, dengan secara berkelanjutan, dengan secara terus-menerus, dengan secara berulang-ulang. Inilah yang dilakukan setan. Tidak pernah bosan, tidak pernah patah semangat. Selagi kita masih hidup, setan akan selalu menggoda kita. Nah, sebagaimana riwayat menceritakan Rasulullah Iblis itu dulu pernah bersumpah, ya Rabbi wa izzatik la azalu aghwi bani Adam madamat arwahum fi ajsadi. Ya Tuhanku, aku bersumpah demi kemuliaan dan keagunganmu, aku bersumpah, kata Iblis, akan selalu menggoda anak cucu Adam selama roh mereka dalam jasad mereka. Artinya selama kita hidup, yang namanya setan akan selalu melakukan tipu daya, akan selalu menggoda. Ini sumpah Iblis. Kalau sumpah artinya serius, sungguh-sungguh, bukan main-main. Jadi selama kita masih di jalan kebenaran, di jalan ketaatan, setan tidak bakal senang. Setan akan melakukan berbagai cara upaya untuk menyesatkan kita manusia. Tidak henti-henti. Dari bangun kita tidur sampai tidur bangun lagi, selalu dihampiri oleh setan. Tidak bosan, tidak merasa patah semangat, bahkan di detik-detik akhir hayat, itulah kesempatan terakhir setan menyesatkan kita manusia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, dengan menggunakan kalimat jamak, maknanya menunjukkan, kata ulama, bahwa setan itu melakukan bisikan-bisikan, tipu daya dengan banyak cara, banyak metode, banyak strategi, banyak siasat. Jadi kalau tidak bisa dari satu cara, dia beralih ke cara lain. Banyak caranya, banyak jalan yang dia tempuh. Bahkan hebatnya setan bisa mempoles-polesi perbuatan buruk seakan-akan perbuatan baik. Kan hebat tuh setan namanya. Banyak orang tertipu, dia lakukan, dia menganggap suatu kebaikan. Dia menganggap yang dia lakukan itu amal soleh. Ternyata yang dia lakukan itu sebetulnya adalah kesesatan. Nah, banyak sekarang dilakukan oleh setan. Dipolesi perbuatan jahat, perbuatan sesat, seakan-akan itu adalah perbuatan benar atau baik. Nah, kalau ibu-ibu melihat di media, sekarang yang heboh adalah Mama Gufron. Jadi Mama Gufron itu kalau tidak kuat iman, sesat Bapak Ibu. Dia bisa bahasa malaikat, dia bisa bahasa semut, dia bisa bahasa setan. Nah, bahkan malaikat maut pun bisa didiktenya, malaikat maut bisa diperintahnya. Itu menurut dia, tapi mustahil. Bahkan katanya 40 bidadari surga sudah memanggil-manggilnya, dan dia bilang kepada bidadari, saya masih ada kerjaan. Luar biasa.
Jadi model itulah gufron lah sampai puluh bidadari memanggil-manggilnya, ainyo masih basa-basi, inyo masih ada kerja. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi seakan-akan yang dilakukan itu adalah hal baik. Dan ternyata pengikutnya pun memang banyak. Banyak pengikut Mama Gufron ini. Padahal secara rasional kita berpikir banyak titik-titik yang jelas sesat ajarannya, sesat dakwahnya. Tapi yang namanya setan kan hebat. Dia bisa polisi banyak para pengikutnya yang sangat yang sangat fanatik kepadanya. Jadi dulu sudah ada orang Indonesia mengaku jadi nabi, ada pula orang Indonesia mengaku jadi malaikat Jibril. Semua itu sudah redup di peredaran. Sekarang yang baru itu adalah Mama Gufron. Cuman Mama Gufron tidak mengaku Rasul, tapi dia pernah sering berbicara dengan Nabi Sulaiman. Bahkan dia sering diperintah oleh malaikat, dan katanya dia belajar kepada Allah langsung selama 40 tahun. Entah bagaimana cara dia belajar dengan Allah 40 tahun, tidak tahu kita. Dan bahkan dia mengatakan mengarang kitab sebanyak 500 kitab, tapi entah di mana kitabnya tidak ada. Katanya sudah mengarang 500 kitab. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari arah mana setan itu mendatangi manusia. Ternyata setan itu datang dari segala arah. Summa la'atiyannahum, kata setan. Kemudian kami pasti sungguh-sungguh akan mendatangi mereka. Setan pasti mendatangi kita. La lam takkid, la atiyanna, nah itu juga huruf takkid, pasti, sungguh setan akan mendatangi mereka. Mim baini aidihim, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Allah tidak memperdapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Jadi setan datang dari segala arah, dari segala penjuru arah, depan, belakang, kanan, kiri. Apa maknanya dari arah depan? Maknanya kata ulama adalah setan datang dengan memberikan godaan dunia. Depan itu adalah godaan-godaan dunia. Diberinyalah manusia ini panjang angan-angan, seakan-akan mau hidup selama-lamanya. Ada orang ingin kaya sekaya-kayanya. Ada orang yang ingin punya jabat atau pangkat setinggi-tingginya. Ada orang yang ingin menjadi orang berpengaruh seberpengaruh-pengaruhnya. Sehingga dia untuk mendapatkan semua itu menghalalkan segala cara. Dikasihlah oleh setan itu panjang angan-angan, godaan-godaan dunia. Jadi kalau ada orang memperturutkan dunia, sebetulnya itu adalah perangkap setan dari arah depan. Padahal Allah sudah ingatkan dunia itu innamal hayatad dunya lahun wa la'ibun. Sesungguhnya dunia itu adalah sanda gurau dan permainan. Kalau kita biasanya sering mengatakan ke orang atau ke teman, janganlah dimasukkan ke hati, itu hanya gurauan. Nah, kalau gurauan artinya tidak sabananya. Janganlah masukkan ke hati kawan, itu hanya canda saja. Kalau canda itu artinya tidak sabananya. Jadi dunia itu adalah sanda gurau, bukan yang sebenarnya. Begitu juga la'ibun, permainan. Kalau permainan iyo senang, iyo enak, iyo nikmat, tapi indak salamo-lamonyo. Enaknya permainan hanya sementara, hanya baru-baru kita mainkan. Baitulah dunia kok. Sehingga tidak heran ketika orang punya sepeda motor mencalik orang punya mobil, nanado dalam hatinya, iyo senang mungkin hidup kalau punya
mobil. Kama jalan dak bapaneh dak baujan, tapi bikolah ado bana mobil, ado loan lain yang akan disanangi. Artinya menipu Bapak Ibu. Itu hanya permainan dan sanda gurau saja. Padahal kehidupan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi dan kehidupan yang terbaik. Dan orang dijadikan tertipu oleh setan ketika godaan-godaan dunia. Kalau dunia biasanya dilambangkan dengan harta, tahta dan pasangan atau wanita. Jadi gara-gara untuk mendapatkan dunia, orang kadang-kadang banyak yang tertipu. Nah, itu maksudnya setan datang dari arah depan. Kemudian apa maksudnya setan datang dari arah belakang? Kata ulama maksudnya adalah setan menjadikan kita lupa dengan akhirat kita. Setan menjadikan kita lupa dengan kehidupan akhirat. Kalaulah kita ditanya, yakin tak kita Bapak Ibu nanti setelah mati kita akan dibangkit lagi oleh Allah? Yakin kita. Yakin tak kita Bapak Ibu nanti di akhirat akan ditimbang amalan kita? Yakin kita. Yakin tak Bapak Ibu nanti akan dibalasi, yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka? Yakin. Yakin tak kita kalau kita akan mati? Yakin. Tapi apa yang sudah kita persiapkan, inilah kita dijadikan lupa oleh setan. Bahkan kita dijadikan setan lupa dengan kematian. Andaikanlah kita selalu ingat akan mati, pasti Bapak Ibu satu detik pun tidak ada waktu yang tersia-sia. Kenapa orang begitu antusias beribadah siang malam, bahkan bersusah payah untuk melakukan amal ibadah? Barangkali orang itu ingat mati. Barangkali orang itu selalu ingat akan kehidupan akhirat, karena kesempatan beramal hanya semasa hidup. Andaikan 50, 60, 70 tahun umur kita, setelah itu mati, tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Berarti kesempatan hanya maksimal semasa hidup. Jadi tidak heran kita Bapak Ibu kalau ada orang antusias dengan ibadah, barangkali orang itu ingat mati. Karena yang akan dibawa mati itu adalah iman dan amal saleh. Berapa banyak di akhirat, di alam barzah baru, berapa banyak orang-orang yang di alam barzah minta untuk dikembalikan ke dunia. Kalaulah terdengar oleh kita, mungkin kita akan melanjutkan harapan mereka. Jadi mereka itu selalu minta, farji'u, kembalikanlah aku ya Tuhan, kembalikanlah aku, farji'uni, kembalikanlah aku. Satu-satunya yang mereka harapkan untuk kembali ke dunia itu adalah li'amali amalan salihan fima taraktu, untuk melakukan amal soleh yang dulu ditinggalkannya. Jadi kalaulah kita dengar apa harapan, keinginan, angan-angan dari orang yang sudah di alam barzah ingin kembali ke dunia, kalau kita tahu apa yang mereka inginkan adalah untuk melakukan amal soleh, mungkin sekarang kita tidak sia-siakan waktu. Tapi kadang-kadang kita kan lupa Bapak Ibu. Yang menjadikan lupa itu adalah setan. Jadi setan datang dari arah belakang, maksudnya setan menjadikan kita lupa dengan kehidupan akhirat kita. Terlena dengan dunia, lupa akhirat. Nah, kemudian apa maknanya? Setan juga datang wa an aimanihim, dari arah kanan. Kanan ini adalah lambang kebaikan. Setan juga masuk dari arah orang berbuat baik. Kita sholat, setan datang. Kita baca Quran, setan datang. Sehingga Allah mengingatkan, faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian baca Quran, kata Allah, mintalah perlindungan kepada setan dari yang dirajam. Baca Quran kita datang setan. Apa tanda orang baca Quran diganggu setan? Baru a'udzubillah sudah muak misalnya. A'udzubillah, itu mengganggu kan? Itulah tanda diganggu setan. Ataulah sampai satu ayat, sayat barulah panik, lalatih, lalelah, itu diganggu setan namanya.
Tapi kalau orang baca Quran tak diganggu setan, sudah satu halaman, satu juz, tetap juga semangat, girah, bahkan hatinya tentram dengan baca Quran. Berarti orang itu selama baca Quran tidak diganggu setan. Nah, jadi arah kanan itu maknanya adalah kita berbuat baik, setan masuk ke dalam kebaikan kita. Bahkan kita berbuat baik dicampur adukanlah oleh setan antara yang hak dengan yang batil. Sebagai pengurus, ini kebaikan, dibisikkanlah oleh setan, Pak Bu, ndak usahlah sebagai pengurus, lah payah-payah, lah panek-panek, lah susah-susah ibu jadi pengurus, kerajo elok dan dikerajokan di ibu, ndak dipuji orang setialah je dah, rugi ibu. Nah, tapi kalau ketika ada ibu salah, kaliru saketek saja, diupek, diapakan orang kan, nah itulah gangguan setan. Padahal di balik pengurus itu pahalanya gadang Bapak Ibu. Misalnya gara-gara kita pengurus masjid, orang solat itu berpahala, gara-gara kita menyediakan orang bisa solat, kita pun dapat pahala sama. Nah, kita pengurus masjid disediakan di masjid Al-Quran, dibaca di jamaah yang baca dapat pahala, kita yang menyediakan juga dapat pahala. Kan banyak pahala-pahala di balik pengurus itu. Tapi setan datang, dibuatnya kita ragu, dibuatnya datangkannya lah subhat. Al-halalu bain wal haramu bain, nan halal jaleh, nan haram lah jaleh, antara halal dan haram namanya subhat. Perbuatan elok yang kita lakukan digiringnya di setan ke subhat, atau perbuatan elok yang kita lakukan dicampurkannya di setan antara yang hak dengan batil. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berimpak, bersedekah. Tadi dari rumah membawa uang sebanyak 10.000, pecahan 5.000, niatnya untuk bersedekah, niat berimpak. Lah tiba di masjid, lah berjalan kota impak, dibisik-bisik di setan, diambuhnya. Ibu, berimpak ibu 10.000 banyak benar mah. 5.000 selah katanya. Dan 5.000 kan bisa besok pembeli lontong. Nah, bisa pembeli atau berbelanja anak besok 5.000. Akhirnya tidak jadi berimpak 10.000. Padahal awalnya niat 10.000. Itu namanya diganggu setan. Jadi berbuat baik kita, setan datang merusak kebaikan kita. Ada orang lah payah-payah berbuat baik tapi tidak ada pahalanya, dirusak oleh setan. Ada orang lah payah-payah membuat baik tapi tidak ada kebaikan di balik dan dia lakukan, karena lah masuk atau diganggu oleh setan dalam amalan kebaikannya. Itu maknanya. Yang keempat, setan juga datang dari arah kiri. Kiri ko lambang jahat, lambang keburukan, lambang kotor. Setan juga datang dari arah yang kotor-kotor. Masuk WC itu tempat kotor, setan juga datang di situ. Ada dua tempat yang paling banyak ditempati setan kata Nabi. Nan pertama WC, nan kedua pasar. WC banyak orang rusak dalam WC. Jadi setan kau bisa melihat kita dari tempat kita tidak bisa melihat setan dalam WC. Banyak setan dalam WC. Makanya sebelum masuk WC baca doa perlindungan kepada Allah dari setan tu. Begitu pula banyak setan kata Nabi di pasar. Di pasar banyak terjadi penipuan, di pasar banyak terjadi maling, di pasar banyak terjadi perbuatan zolim, banyak setan dalam pasar. Jadi kalau kita mau masuk pasar, minta juga perlindungan kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Atau sekurang-kurangnya baca a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Apalagi kok masuk lo ke pasar gadang, naik ke mall. Rencana awal hanya ingin beli baju, tapi lah tiba di mall banyak dah nampak. Sepatu nampak, tas nampak. Nan ingin ke di Bali ke sadonyo. Itulah dia babu setan namanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa-apa mengawani ibu pergi belanja. Tadi kata ibu ko di rumah hanya membeli baju, kinilah banyak di balinya. Itulah diganggu setan. Salah satu caranya azan saja dah ke ibu tu. Jadi azan tu membuat setan lah
lari. Jadi kalau laki-laki tidak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari. Tapi larinya hanya selama mendengar suara azan. Yang paling luar biasa itu adalah doa. Sebab kata ulama, setan kok memiliki kekuatan yang kita tidak bisa mengalahkannya. Kita manusia kok lemah, tidak ada apa-apanya dibandingkan setan. Tidak ada kita bisa menghalangi gangguan setan, tidak ada kita bisa lari dari kejaran setan, tidak bisa. Karena setan itu kuat luar biasa. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari setan itu hanyalah minta perlindungan kepada Allah. Dulu di masa Nabi Sulaiman saja ada jin namanya jin Ifrit. Itu sekijap mata saja bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Balah kekuatannya dari golongan jin itu. Jadi setan itu yang dimaksud tadi adalah setan-setan dari golongan jin. Mereka kuat, umur panjang-panjang, banyak kekuatan. Dan kita manusia lemah, tidak bisa mengalahkan mereka kecuali satu saja, dengan minta perlindungan kepada Allah. Dan dari arah kiri ini kata ulama, setan yang lebih ampuh memberikan tipu daya, bisikan-bisikan menyesatkan manusia adalah lewat nafsu. Nafsu. Apabila manusia sudah memperturutkan nafsu, itulah sama memperturutkan setan. Kalau ada yang memperturutkan nafsu, tidak selama hidupnya. Jadi nafsu yang biasalah, misalnya makan saja dulu. Kata Nabi, perut kita diisi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Rupanya siang tu makanan ia benar lama hidangan. Tambah lo kita, kata dokter, kolesterol, asam urat, tidak boleh makan itu, makan itu, makan itu. Kata setan, makan zelah lagi duit. Kalau lah mati, tidak ada yang bisa dimakan lah. Terpaksa kita makan, kita paturian keinginan nafsu. Lah sudah dimakan, bangkit asam urat, bangkit kolesterol. Itu kan karena memperturutkan nafsu namanya. Jadi itu kerajo setan, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang memperturutkan nafsu, itulah sama memperturutkan setan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini makna pertama. Makna yang kedua, setan itu melakukan bisikan-bisikan dengan banyak cara, banyak jalan, banyak bentuk metode, banyak bentuk strategi. Bahkan dulu nenek moyang kita Adam dulu kan sudah berada dalam surga. Kata Allah, nikmati apa yang ada dalam surga, tapi satu larangan, wala taqrabah hazihi syajarah, tidak boleh dekati pohon yang satu ini. Datanglah setan iblis tu. Seakan-akan untuk kebaikan Adam. Adam, tahu tak kamu apa artinya khuldun? Khuldi itu artinya kekal. Kalau engkau makan Adam, engkau kekal dalam surga. Allah tidak inginkan engkau kekal, tapi demi kebaikanmu, ambillah payah-payah masuk surga. Demi engkau wahai Adam, makan selah buah khuldi itu. Itulah hebatnya setan. Seakan-akan, seolah-olah untuk kebaikan kita manusia, tapi hakikatnya sebenarnya untuk menghancurkan kita manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, inna syaitana lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Pula nyata setan tu Ustaz, nampak saja indah dah. Maksudnya setan itu adalah musuh abadi. Dari dulu sejak Nabi Adam bermusuhan dengan setan sampai hari kiamat, yang setan itu tetap musuh. Jangan pernah diperlakukan sebagai sahabat, diperlakukan sebagai kawan. Kita minta tolong tak boleh kepada setan. Jadi setan itu musuh abadi. Kalau manusia itu tidak ada istilahnya musuh abadi. Ayat sebelum 97 menceritakan juga tentang minta perlindungan kepada Allah dari gangguan atau niat jahat manusia. Di samping itu Allah mengajarkan juga bermuamalah dengan manusia, sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia, yang terbaik muamalahnya adalah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatannya dengan yang lebih baik. Itu kalau manusia, tidak ada istilah musuh abadi dengan manusia.
La jalih urang ko jahat ka kita elok jo kenyo. La jalih urang ko ceke ka kita membari jo kenyo. La jalih urang ko bermuka masam ka kita wajah senyum jo kenyo. Seburuk-buruk manusia akhirnya nanti bisa berubah. Yang semula benci menjadi sayang. Bisa berubah Bapak Ibu. Itu kalau manusia. Tapi kalau setan, sekali inyo mengatakan musuh dengan manusia, sampai hari kiamat tetap musuh manusia. Allah ingatkan itu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, jadi bagaimanapun cara akan ditempuh oleh setan, walaupun seakan-akan kebaikan kita, tapi sebetulnya hakikatnya adalah untuk menghancurkan kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu makna yang ketiga yang ditunjukkan dari menggunakan kalimat jamak tadi, min hamazati syayatin, menunjukkan setan itu betul-betul jumlahnya banyak. Mana yang banyak manusia dari setan? Banyak setan. Dulu Adam diciptakan, iblis juga diciptakan. Adam sudah berapa abad meninggal, iblis bahkan hidup sampai hari kiamat. Dan anak cucu keturunan iblis itu berumur panjang-panjang. Nah, pernah dulu tahun 2009-2010 yang sering dulu anak-anak sekolah kesurupan. Kesurupan itu artinya dikuasai oleh yang lain, dikuasai oleh jin, dikuasai oleh setan. Katiko di ruqyah jujurnya menyatakan sia namonyo di mana tinggal tujuannya masuk. Salah satu yang ditanya itu adalah bara umurnya. Rata-rata menjawab di atas 300 tahun umurnya. Ada yang menjawab 350, 370, 310. Rata-rata setan yang memasuki manusia, orang kesurupan itu dimasuki oleh setan rata-rata di atas umur 300 tahun. Berarti kanlah setan senior tuh Bapak Ibu. Kalau dibawakan kan nenek moyang kita lah beratingkik katanya itu. Nah, jadi betul-betul setan itu jumlahnya banyak. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah lantaran setan itu jumlahnya banyak. Nah, jadi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Ada 3 makna. Yang pertama, setan itu melakukan bisikan secara terus-menerus, konsisten, kontinu, atau secara berulang-ulang. Yang kedua maknanya, setan melakukan bisikan itu banyak cara, banyak jalan, banyak metode yang dia tempuh. Yang ketiga maksudnya adalah setan itu betul-betul jumlahnya banyak. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yang kita minta dalam doa ini adalah berlindung kepada Allah dari hadir setan. Yang tadi berlindung kepada Allah dari bisikan setan. Waktulah masuk kita tambah sedikit. Sekarang berlindung kepada Allah dari hadir setan. Jadi kata ulama, setan itu selalu hadir di setiap keadaan kehidupan kita. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, setan itu akan selalu hadir. Namun doaikum meminta perlindungan kepada Allah supaya setan dah hadir, tapi ada perangai-perangai manusia yang menghadirkan setan. Contoh perangai manusia yang menghadirkan setan, karajo, dukun misalnya. Dukun itu menghadirkan setan karena dukun minta tolong ke setan. Doaku supaya setan tak hadir, tapi karajo dukun menghadirkan setan. Ada pula anak muda suka bermain-main mendatangkan setan, namanya main jalangkung. Datang tak dipanggil, pulang tak diantar. Itu kan main bebo setan namanya. Tak boleh Bapak Ibu. Atau ada juga perangai orang suka memakai celananya, namanya celana jin. Itu datangnya karena celananya dipakai kan. Bapak Ibu cuma yang dimuliakan Allah. Jadi doa ini perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, baik berupa bisikan-bisikan atau dalam kehadiran setan di dalam kehidupan kita. Kalaulah setan hadir, rusak kita. Ketika suami istri melakukan hubungan, diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, dan aku berlindung kepadamu dari rizki, dari setan, dari apa yang kau rizkikan kepada kami.
Jadi orang melakukan hubungan pun setan juga ikut campur. Orang makan kalau tak baca bismillah, setan juga makan. Apalagi makan dengan tangan kiri. Itu tanda-tanda makannya setan di situ. Tidak baca bismillah, tidak berdoa, makan dengan tangan kiri. Maka yang kenyang di situ adalah setan. Kita tidur tidak baca doa, tidak baca bismillah, lalu masuk dalam selimut tebal, ternyata juga setan ikut tidur bersama kita. Kadang-kadang selimut kita digulungnya mungkin kan, akhirnya kita sudah kedinginan, setannya hangatan. Makan kita, dia yang makan. Tidur kita, dia yang tidur. Melakukan hubungan suami istri kita, dia yang melakukan. Itulah orang-orang yang diikut campur oleh setan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, senantiasalah berdoa kepada Allah. Salah satu doa ini silakan nanti dihafal, surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup kuado Bapak Ibu yang akan bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup, kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Habis? Baik, demikian saja Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.